Hei Abu Bakar, betulkah yang disampaikan oleh Umar bin Khattab ini? Dia mengadukan engkau tidak pernah mengucapkan salam terlebih dahulu. Bahkan Umar bin Khattab yang selalu mengucapkan salam kepadamu. Dijawab Abu Bakar, benar ya Rasul, benar. Kenapa kau lakukan itu, kata Rasulullah? Saya pernah mendengar engkau bersabda ya Rasulullah, barang siapa yang pertama kali dia yang duluan mengucapkan salam kepada saudaranya, maka Allah akan bangunkan sebuah istana surga nantinya, kata Allah SWT. Allah akan membangunkan sebuah istana untuknya di surga disebabkan dia rajin, dia sering memulai mengucapkan salam kepada saudaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulan wa bil qur'ani hukman wa imama. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allah berfirman dalam surah Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Insyaallah secara senantiasa terdengar di telinga kita, bahkan sering kita baca barangkali. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Sadaqallahu alazim. Hadirin hadirat berbahagia, alhamdulillah sudah separuh, setengah dari ibadah puasa Ramadan tahun ini kita laksanakan. Insyaallah ibadah Ramadan yang sudah 15 hari ini semuanya adalah ibadah Ramadan terbaik yang kita persembahkan kepada Allah. Sebab penuh dengan kelimpahan rahmat ampunan Allah. Setiap waktu siang diampuni Allah, malam diampuni Allah. Kenapa? Itu sudah dikatakan Rasulullah SAW. Siangnya dijamin oleh Rasul, man shoma Ramadan. Barang siapa yang berpuasa Ramadan, tentu puasa itu di siang hari. Malamnya, man qama Ramadan. Barang siapa yang mendirikan qiyamul lail, mendirikan malam, otomatis pada malam hari. Berarti setiap waktu kita dicurahkan rahmat ampunan Allah. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita jaga tetap selalu insyaallah istiqomah kita dalam iman dan amal ibadah kita di bulan Ramadan. Amin. Ini seorang mengenai contoh Bapak Ibu sekalian, menandakan seseorang itu istiqomah mudah. Apabila kita mulai dari awal Ramadan kemarin menghadiri, menghidupkan 5 waktu di masjid kita ini sampai akhir Ramadan nanti, setelah Ramadan pun tetap berjalan, itu orang yang sukses, yang berhasil mengerjakan ibadah Ramadan itu sendiri. Walaupun kadang-kadang ada gangguan-gangguan ketika kita sholat, banyak yang terpikir dalam lintasan pikiran kita ketika kita sholat. Tapi dengan sikap istiqomah kita, insya Allah Allah jadikan kita sebagai hambanya, la'allakum tattaqun. Ini awak tidak bisa menjamin, awak pun terjamin iman kita Bapak Ibu sekalian. Apalagi khusyuk kita sholat. Sebagian besar kita ini harus kita akui, khusyuk kita itu sering terganggu ketika sholat. Baru siap sholat tarawih, baru mulai sholat witir. As-salatu tarawih rahimakumullah. Salatu la ilaha illallah.
kerjakan 2 rakaat. Setelah selesai 2 rakaat, salawat lagi, mulai berdiri lagi, mulai ragu, mulai khusyuk kita. Tarawih 8, witir 3, sorole 1, pagi 2 baru 3 9 lagi. Lama itu mau bagus sekalian. Sudah 2 rakaat nanti, berarti 4 rakaat, naik lagi kita berdiri. Niatkan sholat tarawih 7 3 lagi. Artinya apa? Sulit untuk kita dapatkan kekhusyuan yang sesungguhnya itu. Apalagi nanti kalau sudah tarawih, as-sholatu witri salasa rakaat rahmatullah. Berarti 3 rakaat tinggal itu. Sasaran 3. Harus kita akui bagus sekali. Tapi insya Allah dengan sikap istiqomah kita itu akan diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Dan anak-anak sekalian, bumbu jelek, tahu sampingnya bumbu. Bumbu itu sama dengan bergerombol gitu. Ya. Jadi bumbu Indonesia berombol, jangan berombol itu. Jangan bergerombol. Dengarkan. 4 kiat agar masuk surga dengan selamat. 4 kiat agar masuk surga dengan selamat. Bapak Ibu sekalian, Allah telah sebut tadi kita dalam Al-Quran surah Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kata Allah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kamu dengan ridho Tuhanmu, dengan ketenangan, dengan kepuasan. Fadkhuli fi ibadi, dan masuklah, bergabunglah dengan kelompok golongan hamba-hambaku, kata Allah. Wadkhuli jannati, dan masuklah kalian ke dalam surga, kata Allah Subhanahu wa taala. Dasar kajian kita pada hari kita lihat dalam hadis Rasulullah, hadis yang singkat. 4 kiat agar masuk surga dengan selamat. Rasulullah bersabda, Bapak Ibu sekalian, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Yang pertama kata Rasul, absus salam, tebarkan salam. Tebarkan salam. Tebarkan salam di sini ada 2 maknanya. Menebarkan salam secara harfiah dengan lisan, dengan ucapan kita, selalu kita mengucapkan salam. Dan yang kedua maknanya adalah memberikan kedamaian, kenyamanan, keselamatan kepada yang lain. Makanya Bapak Ibu sekalian, suatu ketika pernah ada selisih paham antara Khalifah Abu Bakar dengan Umar bin Khattab. Padahal mereka senantiasa selalu dekat dengan Rasulullah, bahkan dijamin masuk surga. Abu Bakar, Umar, dan Khalifah serta beberapa sahabat yang lain dijamin masuk surga. Namun suatu ketika ada rasa gundah gulana, galau dalam hati Umar bin Khattab. Makanya dia mengadukan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, iya, doanya Bu. Sangku ada itu ceramah belakang selain aku. Donganya, dengar Bu. Itu bakal sepasuk itu hasil Pak. Itu hasil ya. Ada 2 ya. Makanya mohon maaf bahasa nasional saja lah. Umar mengadu kepada Rasul, ya Rasulullah, ada apa Umar? Saya kurang nyaman dengan perlakuan Umar bin Abu Bakar Siddiq, ya Rasul. Saya tidak enak perasaan dengan Khalifah Abu Bakar. Kenapa ya Umar? Kata Rasulullah, saya yang selalu mengucapkan salam kepada Abu Bakar Siddiq, ya Rasul. Belum pernah, bahkan jarang Abu Bakar yang mengucapkan salam lebih duluan kepada saya. Saya tidak enak, masa saya terus yang pertama kali ucapkan salam. Makanya Rasulullah supaya tidak salah paham antara 2 sahabat ini, dipanggillah Abu Bakar. Hei Abu Bakar, betulkah yang disampaikan oleh Umar bin Khattab ini? Dia mengadukan engkau tidak pernah mengucapkan salam terlebih dahulu. Bahkan Umar bin Khattab yang selalu mengucapkan salam kepadamu. Dijawab Abu Bakar, benar ya Rasul, benar. Kenapa kau lakukan itu, kata Rasul?
siapa yang pertama kali dia yang duluan mengucapkan salam kepada saudaranya, maka Allah akan bangunkan sebuah istana surga nantinya, kata Allah Subhanahu. Allah akan membangunkan sebuah istana untuknya di surga disebabkan dia rajin, dia sering memulai mengucapkan salam kepada saudaranya. Baru terdiam semuanya, bertambah semangatlah Umar bin Khattab mengucapkan salam duluan kepada Abu Bakar Siddiq. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Menebarkan salam itu memberikan banyak kebaikan, keutamaan dan pahala kepada kita. Makanya dalam kehidupan sehari-hari kita harus terbiasa menyebarkan, mengucapkan salam di antara kita. Ini ada kebiasaan di tengah masyarakat kita, ada merasa gengsi, merasa malu mengucapkan salam. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, padahal salam itu adalah saling mendoakan antara satu dengan yang lainnya. Bahkan ketika ditanya oleh sahabat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bila masanya, kapan saatnya kami bisa mengucapkan salam kepada saudara kami? Kapan saja waktunya, kata sahabat kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, apabila kalian telah terpisahkan, misalkan oleh dinding atau tembok, itu sudah dianjurkan kalian mengucapkan salam kepada saudara kalian. Contoh, ada beku awak yang batal wudu awak, awak ambil wudu kamar mandi, masuk lagi kita ucapkan salam. Begitulah pemisalannya kaum muslimin di Cianjur berbahagia. Maka Bapak Ibu sekalian berbahagia, insya Allah yang pertama syarat masuk surga itu adalah tebarkan salam. Yang kedua, ini mengingat waktu Bapak Ibu, mengingat waktu. Yang kedua adalah wa'it'amut ta'am, dan senantiasalah berikanlah makan, berikanlah bantuan, rajin berinfak bersedekah. Insya Allah jangan dianggap remeh mengantarkan hanya sekedar perbukaan puasa ke tetangga kita. Jangan dianggap remeh mengantarkan hanya barangkali setekuk teh atau teh es ke rumah tetangga kita. Jangan anggap remeh ketika ibu-ibu, bapak-bapak mengantarkan perbukaan ke Masjid Babu Salam ini. Insya Allah luar biasa pahalanya Bapak Ibu sekalian. Makanya dikatakan Rasulullah, barang siapa yang memberikan perbukaan buka puasa kepada saudaranya, pahalanya sama dengan orang yang melakukan puasa itu sendiri, dengan tidak mengurangi puasa, pahala puasanya sendiri. Maka Bapak Ibu sekalian, berikanlah senantiasa, bantu orang-orang yang kesusahan, yang kelaparan. Kadang-kadang kita memposting, inilah menu kami hari ini. Ada rendang daging, ada gulai ayam, ada opor segala macamnya, ada sup. Sementara kita bilang inilah menu sederhana kami. Ini namanya, mohon maaf, Allah Maha tahu, kita merendah, tapi pada hakikatnya kita menyombongkan diri. Sementara tetangga kita entah makan dan tidak. Dulu ketika kita kecil, orang tua kita walaupun hanya memasak gulai pucuk ubi dengan ikan teri, paling tidak semangkok sepiring kecil diantarkan ke tetangga. Ya Bu, ini masih ada? Hah? Masih ada sekarang ini? Sudah mulai hilang. Walaupun hanya sekedar mengantarkan sepiring kecil gulai pucuk ubi ikan teri atau gulai terang dengan telur. Tapi hakikat itu yang sangat penting Bapak Ibu sekalian. Mereka bergembira menerima pemberian kita. Itu kadang-kadang lamar susulan ibu telek, leko dari makan di Ustaz. Terserah, yang penting sudah kita antarkan. Bapak Ibu sekalian berbahagia. Yang ketiga, apa caranya untuk masuk surga dengan selamat? Wasilul arham, menjalin silaturahim. Jaga hubungan baik kita dengan sesama. Ada orang yang pandai menjaga puasanya, pandai menjaga sholatnya, rajin tilawah Qur'annya, tapi tidak pandai menjaga hubungan silaturahim dengan sesama. Tidak pandai menjaga hubungan kasih sayang dengan tetangga, dengan jemaah. Tidak ada gunanya ibadah kita lakukan Bapak Ibu sekalian. Rasulullah katakan, inna akmala ummati tuqradul khamisa lailatal jum'ah. Sesungguhnya amal ibadah umatku, kata Rasul, catatannya, bukunya, laporannya
dilaporkan kepada Allah dalam seminggu itu tu'radul khamisa lailatal jum'ah, pada sore Kamis malam Jumat. Fala yuqbalu amal, tidak akan diterima amal seorang hamba qati'ir rahim, orang yang memutuskan tali silaturahim. Ini tak jaminan Bapak Ibu sekalian. Rajin awak semayang, rajin kita puasa, baca Quran, tapi bisa jadi hati kita masih bermasalah dengan yang lain. Hati-hati. Makanya terlebih-lebih menjaga lidah lisan kita. Salamatul insan fi hifzil lisan. Selamatnya seorang manusia, kata Rasul, itu ditentukan oleh bagaimana dia pandai menjaga lisan. Wah, rajin semayang baca Quran tapi lidah tajam, ada gunanya. Banyak seperti itu Bapak Ibu sekalian. Menyakiti hati orang, menyinggung perasaan orang, kita tidak pikirkan. Makanya diagak-agak kalau kita akan berbicara gitu. Bapak Ibu sekalian berbahagia. Yang keempat, ada berapa tadi itu? 3. Yang pertama tadi sebarkan salam. Yang kedua berikan makan orang-orang yang kelaparan. Yang ketiga jalin silaturahim. Yang keempat adalah wasallu 'alan nasuniyah, dan dirikanlah sholat, kerjakanlah sholat di saat ketika orang-orang lain tertidur lelap pada malam hari. Jadi sholat ini insyaallah sudah jelas fardunya. Ketika orang nanti tertidur lelap, dibuai oleh mimpi-mimpi indahnya, kita bangkit, berwudu, bersuci, tegakkan sholat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'asa rabbuka maqaman mahmuda. Allah angkat, Allah tinggikan derajat orang-orang yang mengingat Allah di tengah malam itu pada maqam yang sangat terpuji, maqaman mahmuda. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah barangkali yang dapat kami sampaikan. Insyaallah yang benar dari Allah kita amalkan bersama. Kalau ada kekeliruan, kesalahan, itu adalah kesalahan saya. Mohon kiranya Bapak Ibu memaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum